Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alas Allahu Akbar, La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin rahimahumullah, yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan
kepada kita kenikmatan yang tak terbatas, yang tidak terhingga, sehingga nikmat itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, dan kita gunakan untuk mencari ilmu, dan kita gunakan untuk mencari nafkah. Maka alangkah peliknya, alangkah pikirnya ketika ada seorang hamba dalam satu hari saja tidak bersyukur dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah subhanallah. Yang kedua, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperkenalkan agama Allah sampai titik dan penghabisan. Beliau dibantu dengan keluarganya dan sahabat-sahabatnya menghapuskan kemusyrikan, perduaan kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Allah Subhanahu. Berkat dengan izin Allah, alhamdulillah, kota Mekah mukarramah bisa jadi, dan sekarang menjadi patokan umat muslim untuk beribadah. Yang ketiga, tidak lupa kepada para kiai, para nabi, para ustaz, para habaib dan dai yang mensiarkan warisan dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sehingga efeknya kepada kita bisa mengetahui mana hak, mana batil, mana yang benar, mana yang salah, mana agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya mereka tidak mewarisi warisan dari Rasulullah SAW, mungkin kita masih berada dalam jahiliyah dan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah rahimahullah. Di hari Jumat ini adalah hari raya yang umat Islam untuk pekannya. Di selain Idul Fitri dan Idul Adha, maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis banyak keutamaan-keutamaannya Jumat. Bahkan ketika kita melakukan suatu kebaikan, lipat gandakan kebaikan. Dan ada pula waktu-waktu yang mustajab ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah, manusia tempatnya salah dan banyak orang yang beranggapan ketika sudah melakukan kesalahan, ketika sudah banyak melakukan perbuatan dosa-dosa yang terus dia jalani, dia beranggapan dia tidak akan diterima dan tidak akan dikasih tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia terus melakukan kemaksiatan yang dia jalani karena dia pikir mungkin Allah itu tidak bisa lagi memaafkan apa yang terjadi. Masyaallah rahimahullah. Sejujurnya para dai Ustaz sudah memberikan kisah yang sangat populer di masyarakat. Pernah kita mendengar ada orang yang membunuh 100 orang, yang asalnya membunuh hanya 99 orang, tetapi diangkat menjadi 100. Kenapa? Dalam riwayat disebutkan si bulan bertanya salah seorang, dan salah seorang bertanya, menjawab, engkau tidak ada aku, karena dosa sangat besar, membunuh 99. Maka seorang tersebut menggenapkan menjadi 100. Dibunuh, kemudian dia berjalan lagi untuk mencari kebenaran. Dan bertemu dengan salah seorang
dan berkali-kali. Kemudian dia akan turun untuk berikan ke tempat-tempat yang baik yang akan merubah dia, dan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda jawab. Di tengah perjalanan, masyarakat muslim rahimahullah, makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat baik dan buruk memperebutkan seorang. Apakah seorang akan masuk neraka atau surga? Memperebutkan, maka dalam negeri juga diukur kesalahan. Keseriusan itu bertaubat, maka seorang tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dari kisah-kisah yang kita sudah mengetahui bahwa ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat fisik, tidak melihat jabatan, tidak melihat harta dan tahta. Siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan yang sungguh-sungguh, dengan betul-betul, Allah terima. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dari Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani warjawtani ghafartu lak, ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, jika engkau berdoa dan meminta ampun kepadaku, maka ya ibn Adam, law balaghat qulubuka qulan as-samai thumma astaghfartani wa ghafartu lak. Wahai anak Adam, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang begitu banyak dan begitu besar sebanyak awan panas, jika engkau meminta ampun kepada Allah, jadi Adam, innaka law ataitani bi dhurrin khata'atu malaikati la tusyrik bi syai'an la ataituka bi dhurriha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan-kesalahan yang banyak dan engkau tidak menyentuhkan Allah sedikit pun, dan engkau meminta ampun kepada, maka aku akan ampun. Rawahu Muslim wala hadis hasan aisyah. Barakallahu fiikum rahimahullah. Di dalam hadis ini sangat luar biasa. Dari Anas bin Malik mengingatkan kita agar terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ini yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pula akan diampuni. Gimana kita tidak serius? Kalau kita dunia lihat di mall-mall, lihat di pasar-pasar, diskon 90%, tentu kita akan bergegas. Ini yang panggil, ini yang seru adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta manusia yang tercipta. Gimana kita tidak berseru? Yang kedua, di dalam hadis ini pemberian maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jika kita meminta maaf,
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sama-sama kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa dosa-dosa yang kita mungkin tidak sadari kita lakukan. Yang ketiga, di dalam hadis ini menandakan bahwa kita harus betul berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah SWT tidak pernah pandang, tidak pernah melihat yang buruk dan tidak benar, tidak pernah yang kaya dan siapa yang datang Allah. Siapa yang datang dan memohon ampun kepada Allah SWT selama nafas kita belum naik kepada tenggorokan Allah. Para muslimin rahimahumullah. Kemudian yang keempat, hadis ini maknanya menekankan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketegasan kita kepada tauhid jangan macam-macam. Jangan sekali-kali kita menodai ketauhidan kita, menyebutkan Allah dengan hak, menyebutkan Allah tidak besar. Kita percaya kepada amalan, kita percaya kepada Tuhan. Kamu tidak sunnah, kamu tidak. Sekarang sampai nanti dan sebagainya, ramasannya, ada pada dan sebagainya. Kamu tidak sunnah, kamu tidak. Sedikit demi sedikit ketauhidan umat itu kalau kita percaya. Padahal kita harus begitu ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, dalam hal ini membuktikan bahwa adanya harapan untuk kita, baik yang dosanya besar, baik yang dosanya sering dilakukan, baik dosanya kita tidak tahu apa yang kita lakukan, bahwa ada harapan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa betul-betul kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada istilah ustaz yang lebih tinggi ibadahnya, dia ustaz yang dia seperti ayat. Tidak. Karena nanti beliau besar, semua akan diminta pertanggungjawaban. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا في لعلهم يرشدون. Fasalul Allah. Khutbah kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba menanyakan tentang aku, maka jawab, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Siapa yang datang dan meminta akan
dan anugerah. Puji juga kepada Tuhan dan seperti beliau itu maka hendaklah kalian itu mengikuti perintah-perintah agar kalian mendapatkan kemenangan. Masyaallah, janganlah kita berkecil hati dengan dosa-dosa yang kita sehingga kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menerima kita dengan lapang dada, dengan pintu terlebar selama nafas kita belum menentukan, selama nafas kita belum sampai. Masyaallah, mungkin untuk bisa semoga menjadi meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kita agar betul-betul dekat dengan Allah, agar kita betul beribadah kepada khususnya dalam tauhid dan umum dan jamaah ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minat wal ahya'i Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Maha Pengasih, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus dan berikan petunjuk yang akan mengakhirkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazanati idza syi'ta sahlan. Ya Allah, mudahkanlah segala cobaan, segala ujian yang Engkau berikan kepada kami. Kami hanya meminta kepada Engkau dan Engkau yang bisa menyelesaikan dan mengganti persoalan kami yang sedang kami alami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami ketenangan, keindahan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Diisi yang terdekat kemudian anak-anak yang di belakang memang tidak bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Oh,